Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 46. Sepasang golok Tokuhong direntangkan di depan dadanya. Oh! Fu Gyoksu agak tertegun. Tubuhnya mencelat ke atas laksana seekor burung Raja Wali Sakti yang mengembangkan sayapnya. Dia melesat dari atas batu di mana dia duduk sebelumnya. Tubuhnya melayang turun di hadapan Tokuhong. Gadis itu berteriak lantang kemudian menghentakkan kakinya. Sepasang goloknya menerjang ke depan. Sinar golok memijar-pijar. Fu Gyoksu berkelebat lagi. Sepasang telapak tangannya dikatupkan seperti paruh bangau. Dengan kecepatan kilat dia menyerang Tokuhong. Keduanya saling bergebrak. Meskipun gerakan Fu Gyoksu sangat cepat, tapi serangannya tidak ditujukan ke bagian tubuh Tokuhong yang berbahaya. Tampaknya dia memang ingin meringkus gadis itu hidup-hidup agar dapat ditukar dengan Tian Chan Sinkang milik Wan Fei Yang. Walaupun demikian, Tokuhong tetap kewalahan. Hatinya panik sekali. Dia benar-benar tidak takut lagi menghadapi kematian. Yang ditakutinya justru apabila Fu Gyoksu berhasil meringkusnya dan menggunakan dirinya sebagai sandera untuk memaksa Wan Fei Yang. Fu Gyoksu pernah bergebrak dengan Tokuhong secara langsung. Sekarang dia baru menyadari bahwa ilmu silat gadis ini juga tidak boleh dianggap remeh. Setidaknya dia mendapat didikan langsung dari Toku Buti. Untuk membunuhnya memang mudah, tapi untuk meringkusnya tanpa melukai dirinya sedikit pun, juga bukan pekerjaan yang gampang. Sedangkan dia mengerti, sedikit saja Tokuhong terluka, Wan Fei yang pasti tidak mengampuninya. Tokuhong tampaknya mulai mengerti isi hati Fu Gyoksu. Serangannya semakin gencar. Dia tidak takut dirinya akan dilukai oleh Fu Gyoksu. Sebab dia sudah dapat meraba, meskipun serangan Fu Gyoksu dikerahkan dengan gencar namun kekuatan tenaganya tidak dikerahkan sepenuhnya. Tubuh Fu Gyoksu berkelebat ke sana kemari. Laksana seekor burung Raja Wali, dia terus mengintil ketat di belakang Tokuhong. Sepasang tangannya terulur ke depan untuk mencengkeram gadis tersebut. Gerakan Tokuhong cukup gesit. Sepasang goloknya disapukan bagai angin topan. Tapi dia tetap harus mundur 2 langkah ke samping baru bisa menghindarkan diri dari cengkeraman Fu Gyoksu. Gerakan yang dilakukan Fu Gyoksu semakin lama semakin aneh bagi penglihatan Tokuhong. Kadang-kadang dia bergulingan di atas tanah bagai cacing yang kepanasan, kadang-kadang dia melayang di udara bagai seekor burung Raja Wali Sakti. Tentu saja Tokuhong tidak tahu bahwa Fu Gyoksu sudah mengerahkan ilmu Choa Tiao Cap Sasut miliknya yang hebat. Kecepatannya hampir tidak bisa ditangkap oleh Tokuhong. Tapi dasar gadis itu memang sudah nekat, tanpa memperdulikan bahaya yang ada di depan dia menerobos ke dalam gerakan tangan Fu Gyoksu. Anak muda itu terkejut sekali. Pada dasarnya dia hanya ingin menciutkan nyali gadis itu dengan mengerahkan Choa Tiao Cap Sasut yang memang dahsyat. Sekarang dia menyadari bahwa gadis itu benar-benar nekat. Tindakannya lebih mirip bunuh diri daripada bertarung secara adil. Cepat-cepat Fu Gyoksu menarik kembali tangannya. Golok Tokuhong sudah di depan mata dan mengancam tenggorokannya. Fu Gyoksu terpaksa membungkukkan tubuhnya untuk menghindari serangan sepasang golok tersebut. Meskipun serangannya gagal, Tokuhong tetap tidak putus asa. Keringat mulai membasahi keningnya. Sebetulnya memang kekuatan gadis itu sudah melemah. Sudah berbulan-bulan dia berjalan tanpa arah tujuan. Makan, minum maupun tidur tidak teratur. Keadaan staminanya sedang menurun. Ditambah lagi sekarang dia dipermainkan oleh Fu Gyoksu. Sayangnya anak muda itu tidak menyadari keadaan dirinya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Wan Fei yang terkejut apabila dia membawa Tokuhong ke depannya. Dia terus mendesak gadis itu sampai melihat bahwa Tokuhong sudah hampir tidak sanggup menghadapi serangannya. Padahal saat itu dia baru melancarkan jurus ke-7 dari Choa Tiao Cap Sasut. Fu Gyoksu segera menghentikan gerakannya. Tokuhong terpana. Sepasang goloknya masih dilintangkan di depan dada untuk berjaga-jaga. Fu Gyoksu tertawa dingin menatapnya. Apakah kita perlu meneruskan pertarungan ini? Mengapa kau menanyakan hal itu? Choa Tiao Cap Sasut belum kukerahkan semuanya, tapi tampaknya kau tidak sanggup lagi menahan diri dari seranganku. Mengapa kita tidak meneruskannya supaya tahu benar tidaknya apa yang kau katakan itu? Tokuhong memang keras kepala. Biar dia tahu dirinya bukan tandingan Fu Gyoksu namun dia tetap ingin meneruskan pertarungan tersebut.
Apakah kau masih tetap mempunyai tempat untuk mundur lagi? Fu Gyoksu malah bertanya kembali. Toku Hong tertegun sejenak. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Tanpa sadar dia menoleh ke belakang. Saat itu dia baru menyadari bahwa dirinya sudah berada di tepi jurang yang dalam. Jurang itu bukan saja dalam, di bawahnya malah membentang laut yang luas dengan gelombang ombak yang besar-besar. Apabila mundur lagi satu langkah, Toku Hong pasti akan terjatuh ke dalam jurang tersebut. Sedangkan dalam keadaan seperti ini dia tidak mempunyai pilihan yang lain lagi. Bagaimana? Kalau kau terjatuh di tempat yang demikian dalam, aku yakin tulang di seluruh tubuhmu akan hancur tidak berbentuk. Toku Hong menoleh sekali lagi ke belakang. Tanpa sadar bulu kuduk di seluruh tubuhnya bangun semua. Fu Gyoksu tertawa terbahak-bahak. Lepaskan golokmu, ikutlah aku ke Butong San. Toku Hong malah mencekal goloknya erat-erat. Sepasang bibirnya terkatup. Angin yang kencang membuat rambutnya menjadi berantakan. Tapi tetap saja tidak sanggup menghembuskan adatnya yang memang keras kepala sejak dulu. Kau masih demikian muda. Bukan sayang kalau kau sampai mati dengan cara seperti ini? Kata Fu Gyoksu selanjutnya. Seandainya kau sudah berhasil melatih ilmu Tian Chan Sin Kang. Orang yang pertama-tama akan kau bunuh pasti Wanto Ako. Kalau aku menuruti keinginanmu demi mempertahankan selembar nyawaku sendiri, siapa yang dapat memaafkan apa yang telah aku lakukan? Tanya Toku Hong sinis. Wajah Fu Gyoksu agak berubah mendengar perkataannya. Dia tidak begitu mendalami sifat gadis yang satu ini. Entah dia sanggup berbuat nekat atau tidak. Tapi dia tidak berani mencoba-coba. Mungkin aku bisa mempertimbangkan lagi untuk tidak membunuh Wan Fei Yang. Toku Hong tertawa dingin. Kau kira aku akan mempercayai kata-katamu? Fu Gyoksu juga tertawa lebar. Sayangnya kau sekarang tidak mempunyai pilihan yang lain. Kalau mengandalkan ilmu silat yang aku miliki, aku memang bukan tandinganmu. Sebetulnya tidak perlu diragukan lagi, kau memang orang yang cerdas, tapi kali ini kau melakukan kesalahan besar. Alis Fu Gyoksu berkerut mendengar kata-katanya. Kau mendesak aku sampai ke tempat ini. Tahukah kau bahwa sama artinya kau telah memberi aku sebuah pilihan yang lain? Fu Gyoksu tertegun. Pilihan yang lain? Sebuah ingatan terlintas. Dia cepat menerjang ke depan. Jalan kematian, teriak Toku Hong sambil melempar sepasang goloknya ke arah Fu Gyoksu. Kakinya mundur 2 langkah. Tubuhnya langsung terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Tangan Fu Gyoksu mengibas. Sepasang golok yang meluncur ke arahnya tersampuk jatuh. Tubuhnya langsung melesat secepat kilat ke arah Toku Hong. Gerakannya tidak dapat disebut lambat lagi, namun tetap saja tidak sempat meraih tubuh Toku Hong yang sudah meluncur jatuh ke dalam jurang. Dia melongokkan kepalanya ke bawah. Tubuh To Hong dalam sekejap mata hanya tinggal titik dalam. Sesaat kemudian, dia tidak terlihat lagi. Fu Gyoksu masih menatap ke dalam jurang itu dengan pandangan termangu-mangu. Tanpa sadar hatinya menggidik. Jurang itu terlalu dalam dan laut di bawahnya demikian bergelora. Dia tidak percaya Toku Hong tidak takut mati, tapi gadis itu malah membuktikan padanya. Tanpa adanya Toku Hong, bagaimana dia bisa memaksa Wan Fei yang menyerahkan ilmu Tian Chan Sin Kang yang sangat diinginkannya? Dada Fu Gyoksu bergemuruh. Rasa amarah seakan meluap sampai ke atas kepalanya. Dilemparkannya sepasang golok milik Toku Hong ke dalam jurang sekalian. Setelah dia membuang sepasang golok tersebut, dia menyesal kembali. Mengapa sekarang otaknya seperti tidak bekerja? Dia telah membuang sebuah peluang yang bagus sekali. Apabila dia menunjukkan sepasang golok milik Toku Hong kepada Wan Fei Yang dan mengatakan bahwa gadis itu berada dalam cengkeramannya, tentu Wan Fei Yang akan percaya serta dia dapat memaksa anak muda itu menyerahkan ilmu Tian Chan Sin Kang kepadanya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Benarkah bahwa Tian itu memang ada dan sekarang sedang menunjukkan kekuasaannya agar dia percaya? Rasanya dia ingin menampar wajahnya sendiri berkali-kali. Tentu Wan Fei Yang dapat mengenali golok itu sebagai senjata yang digunakan oleh Toku Hong sehari-harinya. Bukankah di dunia Kang Ou terkenal pepatah yang mengatakan bahwa senjata yang digunakan adalah pengganti orang itu sendiri? Biasanya dia sangat tenang dalam menghadapi segala persoalan. Kali ini dia bisa begitu emosi dan tidak berpikir panjang dalam menyelesaikan urusan. Dia sendiri menjadi terpaku di tempat itu.
Tepat pada saat itulah, dia mendengar desiran lengan baju yang berkibar. Cepat-cepat dia menolehkan kepalanya. Dia melihat seseorang melesat datang dengan langkah tergesa-gesa. Bayangan orang itu tidak asing baginya. Pikirannya tergerak. Bayangan orang itu sudah melintas di depan hadapannya. Alisnya semakin mengerut. Dia membalikkan tubuhnya dan memperhatikan dengan seksama. Bayangan itu berhenti di jalan setapak di atas pegunungan tersebut. Ternyata Fu Hongkun adanya. Dia baru saja turun dari Butongsan. Dari kejauhan dia melihat dua orang sedang bertarung. Oleh karena itu dia cepat-cepat menghambur ke tempat itu untuk melihat siapa adanya kedua orang itu dan apa yang telah terjadi. Bayangan Fu Gyoksu juga seakan tidak asing baginya. Siapa? Tiba-tiba dia teringat akan Wan Fei Yang. Wan Toako? Kaukah yang ada di sana? Teriaknya tanpa sadar. Toako sih sudah benar, tapi sayangnya bukan Shiwan, sahut Fu Gyoksu sambil membalikkan tubuhnya. Mendengar suara yang satu ini, wajah Fu Hongkun berubah hebat. Ketika dia melihat Fu Gyoksu menghampiri, tanpa sadar kakinya mundur 3 langkah. Benar-benar di luar dugaanmu bukan? Fu Hongkun terkejut sekali. Mengapa kau bisa berada di tempat ini? Aku heran, mengapa kalian semua suka menanyakan pertanyaan yang serupa. Aku kan Ciang Bunjin Butongpai. Masa aku tidak boleh kembali ke tempatku sendiri? Fu Toako, mengapa pikiranmu tidak pernah terbuka? Tanya Fu Hongkun dengan hati pilu. Apakah yang Toako katakan tadi salah? Ci Xiong Tu Jin sendiri yang memilih aku sebagai Ciang Bunjin. Jangan katakan bahwa aku Ciang Bunjin yang satu ini palsu adanya. Fu Hongkun menjadi tertegun mendengar ucapannya itu. Mengapa kau sendiri bisa ada di tempat ini? Tanya Fu Gyoksu. Tadinya aku mengikuti Yan Gihu ke sini. Aku toh tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Yan Gihu? Kau mengangkat musuh itu sebagai ayahmu, bentak Fu Gyoksu. Gyoksu Koko. Janganlah memperpanjang urusan ini. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Apakah kau lupa bahwa yaya kita mati di tangannya? Tanya Fu Gyoksu masih dengan nada membentak. Hal ini Yan Gihu tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Tutup mulutmu, bentak Fu Gyoksu kemudian menudingkan jari telunjuknya ke arah Fu Hongkun. Kau adalah orang dari Xiao Yaokok. Kau berasal dari keluarga Fu. Mengapa ucapanmu selalu membela orang lain? Fu Hongkun menarik nafas panjang. Toako. Cukup. Aku tidak pantas menerima sebutan yang mesra itu. Fu Gyoksu berusaha menenangkan hatinya. Kalau kau masih menganggap aku seorang abang, seharusnya kau mendengar kata-kataku. Fu Hongkun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sesaat kemudian baru dia mengangkat kepalanya kembali. Toako, apakah kau yang membayar Tian Sat untuk membunuh Yan? Yan Lokui, setan tua, tukas Fu Gyoksu sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Fu Hongkun berubah hebat. Jadi benar kau yang meminta mereka membunuh Gihu? Desaknya penasaran. Tampaknya bergaul dengan murid Butongsan membuat otakmu semakin tumpul. Mana mungkin orang Xiao Yaokok mau meminta bantuan dari Tian Sat? Aneh sekali. Wajah Fu Gyoksu hijau membesi. Kalau orang-orang Butongpai yang menuduhku seperti itu, aku masih tidak heran. Tapi kau adalah adikku. Kau terlahir di Xiao Yaokok. Apakah kau sudah berubah begitu jauh sehingga lupa bagaimana sikap orang-orang Xiao Yaokok? Kalau bukan Toako, siapa kira-kira orangnya? Aku yakin Toku Buti. Dia adalah manusia yang tidak segan menggunakan cara apa saja untuk mencapai keinginan hatinya. Fu Hongkun menghela nafas lega. Baru menyadari apa yang telah terjadi. Aku tidak peduli siapa, asal bukan engkau Toakoku. Apa maksud ucapanmu itu? Sekali lagi Fu Hongkun menarik nafas panjang. Aku tidak ingin Toako melakukan lagi perbuatan yang dapat mencelakakan orang banyak. Aku tidak ingin Toako menambah dosa. Persoalan Lun Wanji kami sudah tahu. Aku menganggap nasib Toako cukup malang. Tapi seandainya kau bisa melupakan semua kejadian yang lalu dan memulai suatu kehidupan yang baru, aku yakin Wan Toako akan melepaskanmu. Kalaupun tidak, aku akan memohon kepadanya. Dia adalah seorang laki-laki yang berjiwa besar. Aku yakin dia akan melepaskanmu. Fu Gyoksu tertawa dingin berulang kali. Oh ya, kalau tidak salah aku melihat Toako sedang bergebrak dengan seseorang di tempat ini,
Tanya Fu Hyongkun yang teringat kembali akan tujuannya semula. Fu Gyoksu menganggukkan kepalanya dengan enggan. Siapa orang yang bergebrak melawan Toako tadi? Tanya Fu Hyongkun dengan pandangan menyelidik. Tokuhong, kata Fu Gyoksu berterus terang. Wajah Fu Hyongkun berubah hebat. Hong Cici. Mengapa dia bisa berjalan ke arah sini lagi? Fu Hyongkun mengedarkan pandangan matanya. Di mana orangnya sekarang? Tampaknya tidak ada orang yang tidak kau anggap sahabat, kecuali keluargamu sendiri. Sindir Fu Gyoksu. Toako, jangan main-main. Di mana Hong Cici sekarang? Tanya Fu Hyongkun dengan wajah panik. Dia sudah terhajar olehku sehingga terjatuh ke dalam jurang di belakangmu, sahut Fu Gyoksu dengan mata setengah terpejam. Tampaknya begitu tenang seakan terjatuhnya Tokuhong ke dalam jurang bukan hal yang perlu dipersoalkan. Fu Hyongkun terkejut sekali. Cepat-cepat dia membalikkan tubuhnya dan menghambur ke tepi jurang. Dia melongokkan kepalanya ke bawah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Sejenak kemudian dia menoleh lagi ke arah Fu Gyoksu. Matanya menatap dengan pandangan menyelidik. Toako, benarkah apa yang kau katakan? Tentu saja benar. Buat apa aku harus mengakui perbuatan yang tidak aku lakukan? Itu bukan kebiasaanku. Sahut Fu Gyoksu tenang. Air mata mulai mengembang di pelupuk Fu Hyongkun. Toako. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras. Mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu tapi dibatalkannya. Tokuhong adalah adik Wan Fei Yang. Lagi pula dia juga putri Chi Seong Tu Jin. Mereka semua merupakan musuh besar kita. Apa salahnya kalau mereka semua bisa kubunuh? Fu Hyongkun terus-terusan menggelengkan kepalanya. Dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Bagus sekali kita dapat berjumpa di tempat ini. Ayo, kau ikut denganku. Kita pikirkan cara yang baik untuk membunuh Wan Fei Yang, kata Fu Gyoksu selanjutnya. Dia maju satu langkah. Fu Hyongkun malah mundur lagi. Dia terkejut sekali mendengar ajakan Fu Gyoksu. Ditatapnya abangnya itu dengan pandangan pilu. Toako, aku mohon jangan lagi kau lakukan perbuatan yang mencelakakan orang lain. Pikirkanlah akibat yang akan kau terima. Apakah membalas dendam juga merupakan perbuatan yang jahat? Kami hanya mengembalikan apa yang pernah diberikannya kepada kami. Kau sudah membunuh ayahnya. Sekarang malah adiknya juga mati akibat ulahmu. Toako, apakah kau tidak menganggap perbuatanmu ini sudah melewati batas? Bagus. Fu Gyoksu mendelik ke arah Fu Hyongkun. Dia tertawa dingin berulang kali. Kalau kau memang begitu menyukai tempat ini, tinggallah di sini. Ikuti saja manusia Shiwan itu. Aku ingin tahu apakah dia akan memperlakukan kau dengan baik. Fu Gyoksu tidak memperdulikan Fu Hyongkun lagi. Dia melangkahkan kakinya dengan perlahan. Tanpa sadar Fu Hyongkun mengejarnya. Toako. Mendengar suara panggilan itu, Fu Gyoksu membalikkan tubuhnya. Tiba-tiba dia melesat ke depan dan mencengkeram tangan Fu Hyongkun. Gadis itu terkejut sekali. Dia berusaha memberontak, tapi mana mungkin kekuatannya dapat menandingi tenaga Fu Gyoksu. Apalagi kejadiannya begitu cepat. Dia sama sekali tidak menyangka Fu Gyoksu akan berbuat demikian. Toako. Panggilnya sekali lagi. Kau harus ikut denganku, bentak Fu Gyoksu sambil menarik pergelangan tangan Fu Hyongkun dan menghambur dari tempat itu. Toako, lepaskan tanganku, teriak Fu Hyongkun dengan suara memohon. Tapi mana mungkin Fu Gyoksu menghiraukannya. Dia terus menyeretnya sambil berlari sekencang-kencangnya. Air mata Fu Hyongkun mengalir dengan deras. Dia tahu bagaimana kerasnya hati Fu Gyoksu. Biarpun dia adalah adiknya sendiri, Fu Gyoksu tidak segan menggunakannya untuk menekan Wan Fei Yang. Tadinya dia sengaja turun dari Butongsan untuk mencari Fu Gyoksu. Dia ingin menanyakan apakah Fu Gyoksu yang meminta Tian Sat membunuh Yan Chong Tian. Tanpa disengaja dia dapat bertemu dengan abangnya itu di kaki gunung. Dan sekarang dia sudah yakin bahwa bukan Fu Gyoksu yang minta tolong Tian Sat untuk membunuh Yan Chong Tian. Tapi dengan terjatuhnya dia dalam cengkeraman abangnya itu, apa yang akan dilakukannya mungkin tidak kalah mengerikan dengan pembunuhan terhadap ayah angkatnya itu. Bagaimana hatinya tidak menjadi sedih memikirkan semua itu? Apalagi Fu Gyoksu telah mengakui bahwa dialah yang membunuh Tokuhong.
Apabila Wan Fei yang sampai mengetahui kejadian tersebut, dia tidak berani berharap lagi kalau anak muda itu akan melepaskan abangnya begitu saja. Hal ini tidak berbeda dengan kematian Yan Chongtian. Bagaimana dia harus menjelaskannya kepada Wan Fei Yang? Mengingat masalah yang akan dihadapinya ini, hatinya semakin tertekan. Akhirnya dia tidak memberontak lagi. Sia-sia saja dia mengerahkan tenaganya. Tidak mungkin dia dapat melepaskan diri dari Fu Gioksu. Dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Dibiarkannya dirinya diseret pergi oleh abangnya itu. Air matanya terus mengalir seperti pancuran air yang deras. Akhirnya Yan Chongtian diperabukan. Air mata Wan Fei yang masih mengalir terus. Saat ini dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dia tidak pergi, tentu Yan Supeknya tidak akan sampai terbunuh orang. Meskipun Yohong dan saudara seperguruannya yang lain terus menghiburnya dengan mengatakan bahwa seandainya dia ada di Butongsan, Tian Sat juga mempunyai cara yang lain untuk membunuh Supeknya itu. Pada saat itu para murid Butongpai berlutut di belakangnya. Wajah mereka tidak satupun yang tidak menunjukkan perasaan mereka yang sedih. Kesan mereka terhadap Wan Fei yang sudah jauh berubah. Sekarang mereka baru sadar betapa mulianya hati anak muda ini. Wan Fei yang tidak pernah mempersoalkan siapapun yang pernah menghinanya dulu. Bahkan dia tidak pernah mengungkitnya kembali. Pada dasarnya bagi Wan Fei Yang, semua hinaan yang pernah dialaminya di Butongsan merupakan sebuah kenangan yang manis. Setelah berlutut sekian lama, tiba-tiba Wan Fei yang berdiri dan membalikkan tubuhnya. Kapan Toku Buti menentukan waktu pertarungan? Tanyanya dengan dada bergemuruh. Bulan 12 tanggal 1. Yohong menyerahkan kembali surat tantangan yang pernah diberikannya kepada Wan Fei Yang. Dia merasa agak aneh mengapa Wan Fei yang bisa melupakan tanggal yang tertera dalam surat tersebut. Namun sekejap kemudian dia mulai mengerti. Pasti pada waktu itu hati Wan Fei yang sedang panik mendengar berita kematian Yan Supek mereka. Wan Fei yang menerima surat tantangan itu dan membacanya sekali lagi dengan seksama. Kematian Yan Supek kemungkinan merupakan ulah Fu Gioksu, tapi Toku Buti juga mempunyai kemungkinan yang sama besarnya. Xiao Fei, bagaimana pendapatmu? Kita selesaikan masalah tantangan ini. Jika waktunya telah tiba, aku akan menanyakan sampai jelas. Seandainya bukan perbuatan Toku Buti, pasti Fu Gioksu lah yang melakukannya. Kalau benar, aku tidak akan melepaskan orang itu begitu saja, kata Wan Fei yang sambil mengepalkan sepasang tinjunya. Apakah kau akan menerima tantangan Toku Buti? Tanya Yohong kembali. Sekarang hubungannya dengan Wan Fei yang akrab sekali. Bahkan dia memanggilnya dengan sebutan yang biasa digunakan oleh Yan Chongtian. Tidak boleh tidak. Aku harus menerima tantangannya. Wan Fei yang meremas surat tantangan itu sampai hancur berantakan. Pokoknya pada tanggal 1 bulan 12, urusan hutang piutang antara pihak kita dengan Toku Buti harus diselesaikan. Selesai berkata, Wan Fei yang membalikkan tubuhnya kembali. Dia menyembah sebanyak 3 kali di depan perabuan Yan Chongtian. Sinar mata para murid Butongpai terpusat pada Wan Fei Yang. Harapan mereka juga hanya terletak di tangan anak muda itu. Biar bagaimanapun, pada tanggal 1 bulan 12 yang akan datang, hutang piutang antara Butibun dengan Butongpai memang harus diselesaikan secara tuntas. Tongkat kepala naga Toku Buti sudah selesai pembuatannya. Kedua tukang yang membantu mengerjakannya memandang Toku Buti dengan pandangan berharap. Orang tua itu tidak memperdulikan mereka. Dia membawa tongkat kepala naga itu ke bagian belakang rumah di mana terdapat sebuah taman yang tidak terlalu luas. Di sana dia menggerakkan tongkat kepala naga itu dengan kekuatan sepenuhnya. Tampak cahaya memijar dari sapuan tongkat tersebut. Suara angin yang ditimbulkannya menderu-deru. Kedua tukang yang mengintip di balik pintu memandang dengan tercengang. Mereka saling lirik sekilas. Tanpa bersepakat terlebih dahulu, mereka segera mengambil langkah 1000 meninggalkan rumah tersebut. Sampai-sampai alat-alat yang biasa mereka gunakan untuk mencari nafkah pun ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak dapat disalahkan. Alat-alat itu masih dapat dibuat ataupun dibeli kapan saja, tapi nyawa mereka masing-masing hanya selembar. Selama ini Toku Buti tidak pernah mengajak mereka bercakap-cakap, kecuali menanyakan hasil pekerjaan mereka. Keangkeran wajah orang tua itu membuat hati mereka bergidik apalagi tatapan matanya yang begitu dingin.
Mereka bukan terdiri dari orang-orang dunia Kang Ou, mereka tidak mengenal siapa adanya Toku Buti. Kalau saja mereka tahu, tentu hati mereka lebih takut lagi. Toku Buti sudah menghentikan gerakannya. Dia memandang tongkat kepala naganya dengan sinar mata yang mengandung kepuasan. Dia tahu kedua tukang itu sudah pergi. Tapi dia memang tidak berniat membunuh mereka. Dia kembali ke dalam kamar dan duduk bersila untuk menghimpun hawa murninya. Beberapa hari lagi dia harus mendaki Butongsan guna memenuhi perjanjian pertarungan dengan Wan Fei Yang. Semangatnya harus dijaga agar staminanya berada dalam kondisi puncak dalam menghadapi pertarungan yang akan datang. Pagi-pagi sekali. Bulan 12 tanggal 1. Salju menghampiri seluruh permukaan tanah bagai selembar permadani putih. Salju ini sudah melapisi seluruh giok Hongteng selama sehari semalam. Semakin lama lapisannya semakin tebal. Apabila mata memandang, di seluruh daerah itu hanya warna putih yang terlihat. Angin bertiup dengan kencang. Salju turun dengan deras. Tapi tampaknya baik Toku Buti maupun Wan Fei yang sama sekali tidak memperdulikan cuaca yang dingin itu. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak 3 depa. Mereka bagaikan dua buah patung batu yang berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan oleh badai salju. Ketika Wan Fei yang sampai di tempat itu, Toku Buti sudah cukup lama menunggu di sana. Dia mengenakan satu setel pakaian mantel berbulu. Sekali lihat saja sudah ketahuan bahwa pakaiannya masih baru. Warnanya merah menyala, rambutnya diikat dengan gelang emas, tangannya menggenggam tongkat kepala naga. Dandanannya tidak berbeda sama sekali dengan 2 tahun yang lalu ketika dia bertarung melawan Chi Xiong Tujin. Hanya kewibawaan yang ditampilkan pada jati dirinya sudah jauh berbeda. Wan Fei yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Dia juga memakai sehelai mantel bagian luarnya yang warnanya hitam pula. Tidak terlihat adanya keistimewaan pada diri anak muda itu. Pada dasarnya Wan Fei yang memang orang yang sederhana. Dia tidak pernah berpenampilan mewah meskipun dia sudah cukup mampu untuk membeli pakaian berharga mahal. Biarpun demikian, kewibawaan yang terpancar pada dirinya tidak kalah dengan Toku Buti. Malah sinar matanya jauh lebih tajam dari sinar mata Toku Buti sendiri. Hanya ada kesedihan dan kemarahan yang terkandung di dalamnya. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan dengan membisu. Seakan sedang menguji kekuatan mental masing-masing. Kira-kira setengah kentungan kemudian. Akhirnya Toku Buti juga yang lebih dahulu membuka suara. Chi Xiong dapat mempunyai putra sepertimu, di alam baka pasti kehidupannya tenang sekali. Reaksi Wan Fei yang sangat datar. Waktunya sudah tiba. Kau tidak ingin menanyakan apa-apa? Apakah kau ada hubungannya dengan kematian Yan Supek? Aku yang meminta Tian Sat membunuhnya. Toku Buti mengakui dengan terus terang. Alis Wan Fei yang berkerut. Sebetulnya kau juga seorang laki-laki yang gagah. Seseorang yang sedang dalam puncak kemarahannya dapat melakukan apa saja. Hal ini patut dimaafkan. Wan Fei yang tertawa dingin. Apabila aku tidak mengatakan dengan terus terang, tidak lama kemudian kau pasti akan mengetahuinya juga. Ketenangan Toku Buti benar-benar mengagumkan. Karena, walaupun aku yang meminta Tian Sat membunuh Yan Chong Tian, tapi aku tidak mempunyai uang untuk membayar tenaga yang telah mereka keluarkan. Terhadap orang-orang yang berhutang kepada mereka, Tian Sat mempunyai cara tersendiri untuk menghadapinya. Bagaimana? Mereka akan meminta bayaran dengan nyawa orang itu sendiri. Tidak disangka Toku Buti berani mengatakan semuanya dengan terang-terangan. Mereka sanggup membunuh Yan Supek, tentunya mereka juga sanggup membunuhmu. Itulah sebabnya kau menantang aku bertarung di tempat ini. Kata Wan Fei Yang. Tidak salah. Toku Buti mengelus-elus jenggotnya. 3 kali berturut-turut aku bertarung dengan ayahmu, Chi Xiong Tojin di atas giok Hongteng ini. Semua pertarungan itu dilakukan dengan jujur. Kau tidak perlu khawatir aku akan menggunakan cara licik untuk menghadapimu. Wan Fei yang hanya tertawa dingin. Tapi kali ini jalan hidupku benar-benar sudah buntu. Aku pasti akan mengerahkan segenap tenaga untuk melawanmu. Meskipun kau sudah berhasil melatih ilmu Tian Chan Sin Kang, tapi sebaiknya kau berhati-hati sedikit. Aku tidak menyangka hatimu tiba-tiba bisa menjadi mulia. Sekali-kali berbuat kebaikan toh tidak ada salahnya. Terima kasih atas peringatanmu, sahut Wan Fei yang dengan nada yang luar biasa tenangnya. Toku Buti menganggukkan kepalanya.
Bersediakah kau memberi jawaban apabila aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu? Tanyanya serius. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Silahkan bertanya. Bagaimana keadaan Hong Ji sekarang? Ujung mata Wan Fei yang berkerut-kerut mendengar pertanyaan itu. Aku tidak tahu. Sejak malam itu aku tidak pernah berjumpa dengannya. Toku Buti menarik nafas panjang. Dia mengangkat tongkat kepala naganya. Silahkan. Wan Fei yang segera menghunus pedangnya. Dengan nada yang luar biasa tenangnya. Digetarkannya sarung pedang yang di tangan kirinya. Sarung pedang itu langsung berubah menjadi sebatang toya. Toku Buti mengeluarkan siulan panjang. Seperti kobaran api dia menyambar ke arah Wan Fei yang. Salju yang menutupi permukaan tanah berhamburan oleh terjangannya yang dahsyat. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Dalam waktu yang bersamaan, Wan Fei yang juga bersiul nyaring. Dia menerjang Toku Buti. Tongkat kepala naga dan pedang saling berbenturan. Sekilas cahaya memercik suara, terang, terang, terang. Benturan kedua senjata terdengar tidak putus-putusnya. Tongkat kepala naga di tangan Toku Buti menyapu gencar. Suara angin yang ditimbulkannya berdesir-desir. Pedang di tangan Wan Fei yang juga tidak kalah dahsyatnya. Sekali gerakan pedangnya menyambut serangan Toku Buti sebanyak 9 kali. Kekuatannya tidak kalah hebat dengan Toku Buti. Pada dasarnya ilmu silat Wan Fei yang sudah lebih tinggi dari Toku Buti. Dia hanya kalah pengalaman. Hal ini dapat dimaklumi di dunia kanggo Wan Fei yang masih merupakan bocah ingusan sedangkan Toku Buti merupakan dedengkotnya. Entah sudah berapa banyak pertarungan antara hidup dan mati yang sudah pernah dilaluinya. Dia sudah dapat menguasai ajang pertarungan dengan baik. Salju yang bertaburan di sekitar tempat itu memercik membasahi tubuh keduanya. Dari kejauhan tampak seperti binatang-binatang kecil yang sedang menari-nari. Tubuh kedua orang itu saling berkelebat. Semakin lama semakin cepat. Tampaknya seperti roh-roh yang bergentayangan mencari mangsa. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan. Orang biasa yang menyaksikan pertarungan itu pasti mengira bahwa tubuh keduanya tidak lama kemudian juga akan mencair menjadi salju. Terang. Terdengar suara benturan yang menggelegar memekakkan telinga. Tubuh keduanya langsung terpisah. Wajah Toku Buti pucat pasi bagai selembar kertas. Ternyata tongkat kepala naganya sudah terputus menjadi 2 bagian. Di pihak sana, Wan Fei yang juga berdiri tegak dengan wajah memucat. Pedangnya juga terkutung menjadi 3 bagian. Tanpa bersepakat terlebih dahulu, keduanya melemparkan senjata masing-masing yang telah terkutung ke atas salju. Tubuh Toku Buti bergerak lagi. Sepasang telapak tangannya dirangkapkan di depan dada. Hawa murninya telah dihimpun. Pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Perlahan-lahan sepasang telapak tangannya berubah warna menjadi merah membara. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah mengerahkan hip sinkangnya yang hebat. Sebetulnya ilmu yang dipelajari oleh Toku Buti bernama hip mokang, ilmu iblis putus turunan, tapi karena nama itu berbau sesat, Toku Buti hip sinkang, tenaga sakti putus turunan. Sepasang tangan Wan Fei yang juga dirangkapkan. Wajahnya yang tadi pucat perlahan-lahan berona dadu. Dia juga sudah mengerahkan ilmu Tian Chan sinkangnya yang dahsyat. Terdengar teriakan lantang dari mulut keduanya. Tubuh mereka bergerak dalam waktu yang bersamaan. Keduanya melesat di udara dan 2 pasang telapak tangan pun saling berbenturan. Blam! Tepat pada saat itu juga terdengar suara benturan yang menggelegar. Bumi seakan terguncang. Salju berhamburan kemana-mana. Cuaca pun berubah seketika. Begitu hebatnya benturan antara kedua orang itu sampai-sampai suaranya yang menggelegar dapat terdengar oleh para murid Butong yang sedang menunggu di bawah dengan hati tegang. Mereka tahu keduanya sudah berada dalam puncak pertarungan. Menang atau kalah, saat inilah untuk menentukannya. Baik Toku Buti maupun Wan Fei yang terpental sejauh 3 depa. Tubuh mereka menggelinding di atas salju yang putih. Wajah Toku Buti sebentar putih sebentar lagi berubah menjadi merah. Tampaknya darah segar akan muncrat dari seluruh panca inderanya. Mulutnya sudah memuntahkan segumpal darah yang kental. Wajah Wan Fei yang hijau membesi. Dadanya bergemuruh, nafasnya tersengal-sengal. Beberapa saat kemudian keadaannya baru normal kembali.
Toku Buti kembali memuntahkan darah untuk kedua kalinya. Tubuhnya langsung berkelebat. Telapak tangannya menghantam ke depan. Wan Fei yang tidak menyangka dengan datangnya serangan itu. Dia melihat keadaan Toku Buti sudah payah. Dengan gugup dia mengulurkan telapak tangannya untuk menyambut serangan Toku Buti. Hidungnya mencium bau amis darah. Serangan Toku Buti lebih hebat dari sebelumnya. Tubuh Wan Fei yang tergetar mundur satu langkah. Mulut Toku Buti memuntahkan darah terus-menerus. Tapi tampaknya orang itu benar-benar sudah nekat. Sepasang telapak tangannya secepat memutar menghantam ke depan. Ilmu iblis menghancurkan tubuh, seru Wan Fei yang dalam hatinya. Dia terkejut sekali. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menyambut serangan Toku Buti yang mengerikan itu. Toku Buti melancarkan serangan sebanyak 13 kali berturut-turut. Sepasang telapak tangannya menghantam secara bergantian. Sekali mereka saling mengadu kekuatan. Dua pasang telapak tangan saling menekan. Darah terus mengalir dari mulut, hidung, mata dan telinga Toku Buti. Keadaannya sungguh menyeramkan. Sama sekali tidak berbentuk manusia lagi. Tulang belulang di seluruh tubuhnya memperdengarkan suara derakan yang menggigitkan hati. Dugaan Wan Fei yang tepat sekali. Toku Buti memang telah mengerahkan ilmu iblis menghancurkan tubuh yang merupakan jurus terakhir dari Mihit Hip Sin Kang. Ilmu itu sebetulnya merupakan ilmu yang hanya digunakan apabila orang yang mengerahkannya sudah nekat untuk mengajak lawannya mati bersama. Sebab begitu ilmu tersebut dikerahkan, orang itu pasti lambat laun akan mati dengan darah yang mengalir habis dari seluruh panca inderanya dan tulang belulang dalam tubuhnya akan berpatahan. Mana mungkin ada orang yang dapat hidup dalam keadaan seperti itu? Tapi dengan mengerahkan ilmu yang satu ini, orang tersebut juga dapat melipat gandakan tenaga dalamnya menjadi 2 kali dari biasanya. Hal ini membuktikan bahwa Toku Buti sudah bertekad untuk mengajak Wan Fei yang mati bersama. Wan Fei yang tidak berani bergerak. Juga tidak dapat bergerak. Dia terus mengerahkan Tian Chan Sin Kang untuk menahan serangan Toku Buti yang nekat. Dia merasakan tenaga dalam yang dipancarkan oleh Toku Buti semakin lama semakin kuat. Tepat pada saat itu pula, salju yang menutupi sebuah batu besar berhamburan. Ternyata tanah di depan batu tersebut sudah terkuak lebar dan menimbulkan sebuah lubang yang besar. Tubuh Fugyoksu melesat keluar dari lubang tersebut. Dia bagaikan seekor ular berbisa meluncur ke arah Wan Fei yang. Sepasang telapak tangannya menghantam dengan kekuatan penuh. Pada saat itu keadaan Wan Fei yang sedang genting sekali. Dia tidak dapat mengulurkan tangannya menangkis serangan itu. Dia harus menghadapi serangan Toku Buti yang dahsyat. Tubuhnya juga tidak dapat digerakkan. Seandainya dia bergeser sedikit saja, kerahan ilmu Tian Chan Sin Kang-nya pasti akan terpecah dan pada waktu itu Toku Buti pasti akan menggunakan kesempatan yang baik untuk menghantamnya. Seandainya Wan Fei yang terhantam oleh serangan telapak tangan Fugyoksu, akibatnya pasti sama mengerikannya. Rupanya Fugyoksu sejak dini sudah menanti di dalam lubang yang dibuatnya itu. Sudah kurang lebih 3 kentungan dia bersembunyi di sana. Justru kesempatan seperti inilah yang ditunggu-tunggunya. Dia juga memperhitungkan kalau dalam keadaan seperti ini Wan Fei yang pasti tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan. Oleh karena itulah, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk membokong Wan Fei yang. Tanpa sadar bibir Fugyoksu mengembangkan seulas senyuman yang licik. Hatinya sudah berbunga-bunga membayangkan bahwa kali ini riwayat Wan Fei yang pasti akan tamat. Namun tepat pada saat itu juga, mulutnya mengeluarkan suara jeritan ngeri. Sebatang pedang bagai kilat meluncur dan langsung menikam bagian belakang punggungnya. Dia sudah bertekad untuk membunuh Wan Fei yang. Sejak semula dia tidak memperhitungkan akan adanya orang lain yang akan menghalangi perbuatannya. Pada dasarnya di atas giok hoteng itu juga tidak ada orang keempat. Tapi ternyata orang keempat itu muncul juga. Ketika telinganya menangkap suara teriakan lantang, pedang itu sudah menembus dari belakang punggung sampai ulu hatinya. Serangkum rasa sakit segera menyerangnya. Pada saat itulah dia menjerit ngeri. Tubuhnya terdorong ke depan. Sepasang telapak tangannya menghantam di atas salju yang tebal. Salju berhamburan kemana-mana. Sepasang telapak tangan Fugyoksu terbenam ke dalam salju. Jaraknya dengan Wan Fei yang hanya tinggal 2 cun. Dengan susah payah dia menggelindingkan tubuhnya.
Dalam waktu yang bersamaan, matanya menangkap bayangan Fu Hyongkun yang menerjang ke arahnya. Dari tempat yang digalinya tadi ternyata sudah bertambah satu lubang lagi di samping kanan. Tidak usah diragukan lagi bahwa Fu Hyongkun keluar dari lubang tersebut. Fu Gyoksu sama sekali tidak menyangka bahwa Fu Hyongkun malah sudah datang lebih awal daripadanya. Dia juga menggali sebuah lubang dan bersembunyi di dalamnya. Sedangkan Fu Gyoksu yang datang belakangan rupanya juga mempunyai ide yang sama. Hyongkun? Mata Fu Gyoksu menatapnya dengan pandangan kurang percaya. Air mata Fu Hyongkun mengalir dengan deras. Wajahnya yang sudah pucat semakin pucat. Entah akibat hawa yang dingin atau kesedihan hatinya yang tidak teruraikan dengan kata-kata. Tubuhnya bergerak dengan hebat. Meskipun kau sudah menotok jalan darahku, tapi kau lupa bahwa aku khusus mempelajari ilmu pengobatan. Pengetahuanku tentang jalan darah manusia sudah cukup tinggi sehingga aku bisa melepaskan totokanmu itu. Bahkan suaranya pun bergetar dengan hebat. Fu Gyoksu rasanya ingin tertawa terbahak-lahak. Namun dia benar-benar tidak sanggup tertawa lagi. Aku tahu kau pasti akan berjalan ke tempat ini dan membokong Wanto aku. Bagus sekali. Kau memang adikku yang baik. Kepala Fu Gyoksu terkulai. Nafasnya pun berhenti pada waktu yang bersamaan. Toako. Air mata Fu Hyongkun mengalir dengan deras. Dia tidak sanggup menahan dirinya lagi. Dipeluknya mayat Fu Gyoksu dan menangis terseduh-seduh. Sementara itu, pertarungan antara Toku Buti dengan Wan Fei yang semakin menegangkan. Meskipun saat itu sedang musim salju, tapi keringat keduanya membasahi sekujur tubuh mereka. Keadaan Toku Buti jangan dikatakan lagi. Darah dan keringat seakan menyatu. Tiba-tiba tubuh Toku Buti terhuyung-huyung lalu terkulai jatuh. Mantel bulunya sudah penuh dengan bercak-bercak darah. Tenaga dalamnya sudah terkuras habis. Namun suara detakan tulang masih belum berhenti. Angin bertiup dengan kencang laksana mendendangkan lagu kematian. Sedangkan mata Toku Buti masih membelalak. Dia menggelepar-gelepar bagai ayam yang baru saja dipotong lehernya. Sesaat kemudian Wan Fei yang juga terkulai jatuh. 2 kali berturut-turut dia memuntahkan darah segar. Seandainya Toku Buti masih mempunyai sisa sedikit tenaga, tentu tidak sulit untuk membunuhnya. Sayangnya keadaan Toku Buti demikian parahnya sehingga tidak mempunyai kemungkinan melakukan hal itu. Rona wajah Wan Fei yang sungguh tidak sedap dipandang. Tapi dia berusaha mempertahankan diri untuk merangkak ke samping Fu Hyongkun. Dia tidak berkata apa-apa. Juga tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hujan salju semakin deras. Dalam sekejap mata pakaian mereka sudah dilapisi salju yang tebal. Suara tangisan Fu Hyongkun masih terdengar. Toku Buti di sebelah sana juga belum mati. Bibirnya bergerak-gerak. Jelas dia sedang menggumamkan sesuatu, namun suaranya demikian lirih sehingga tidak terdengar sama sekali. Tampaknya meskipun keadaan orang tua itu sudah sekarat, langit pun masih tidak menaruh sedikit pun belas kasihan kepadanya. Sampai nyawanya meninggalkan raganya, tetap saja tidak ada seorang pun yang mendengarkan kata-katanya yang terakhir. Darah sudah berhenti mengalir. Namun air mata masih belum kering juga. Dengan bantuan bimbingan Fu Hyongkun, akhirnya Wan Fei yang dapat berdiri tegak. Air mata masih juga membasahi pipi gadis itu. Wan Fei yang dapat merasakan bagaimana perasaan Fu Hyongkun kehilangan satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya. Perasaan semakin iba melihat keadaan gadis itu. Tanpa memperdulikan bahaya yang mungkin akan ditemuinya, Fu Hyongkun telah membela dirinya mati-matian. Wan Fei yang tahu, pukulan batin yang diterima Fu Hyongkun hari ini tidak kalah dengan penderitaan yang dialaminya tempo hari. Mungkin hatinya lebih sakit lagi. Fu Gyoksu mati di tangan adiknya sendiri. Hal ini tidak terduga oleh siapapun. Bahkan oleh Toku Buti menjelang akhir hidupnya. Keduanya berdiri berdampingan dengan pakaian dipenuhi oleh butiran salju. Tidak ada seorang pun yang berkata apa-apa dalam keadaan seperti itu, rasanya memang tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.